Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Jumpa lagi di channel yang kurang cadas tetapi tidak kurang cerdas. Wah, opening zaman bien itu ya. Ini kita sudah memasuki perkara yang ditakut-takutkan ya, yang ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti apa ya, ditakutkan lah. Perkara yang ditakutkan oleh para termul. Ya, saat mereka itu belum masuk kepada persidangan, mereka suka mengatakan, kita lihat saja proses persidangan. Sudah ada proses persidangan, protes sama proses persidangan yang ditempuh ya. Karena memang di luar ekspektasi mereka. Dikiranya itu masuk persidangan, kemudian dibacakan dakwaan, kemudian Jokowi tidak usah hadir, divonis penjara ya 8 sampai 12 tahun. Pikirnya kayak gitu, terus mereka berpesta pora begitu. Tetapi jauh panggang daripada api, kenyataannya tidak demikian. Malah yang terlihat itu adalah kebobrokannya jaksa penuntut umum pada hal ini, dan hakim juga udah kelihatan ya ngawurnya itu. Penyidik sudah tidak usah disebutkan karena itu sudah memiliki keputusan hukum tetap bahwa mereka itu ngawur, dalam bahasa lain sewenang-wenang. Baik, ini adalah konferensi pers setelah pra-peradilan yang mana mengungkap kebodohannya jaksa penuntut umum karena mereka itu tidak memahami yang namanya batal demi hukum. Masa harus sekolah hukum lagi? Kita simak saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Bahwa tadi kami telah menyampaikan permohonan pra-peradilan. Memang permohonan kami ini agak luar biasa atau extraordinary karena kami tidak menggunakan aturan yang ada pada 158 KUHP. Namun kami menggunakan dasar definisi yang ada pada pasal 1 angka 15 yang mengatakan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara keberatan yang dilakukan oleh tersangka atas apa? Atas tindakan penuntut umum melakukan penuntutan. Jadi kami berangkat dari definisi itu. Nah, kemudian mengenai pasal 75.4 itu adalah salah satu materi pokok yang kami permasalahkan. Kami berpendapat bahwa yang mempunyai wewenang untuk memberikan nasihat kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan itu adalah hakim. Jadi penuntut umum itu memperoleh wewenangnya dari hakim dan hakim tidak pernah dalam putusan selanya memberikan nasihat agar penuntut umum itu melakukan perbaikan. Oleh karena itu kami mempermasalahkannya di forum pra-peradilan ini tentang pelanggaran penggunaan pasal 75 ayat 4 KUHP gitu, akan diteruskan oleh rekan kami. Baik, itu sudah jelas ya. Yang suka menjadi kontroversinya itu sudah jelas bahwa 75 ayat 4 inilah yang dipakai oleh jaksa penuntut umum di dalam memberikan dakwaan baru, padahal itu tidak ada di dalam amar putusan. Nah, ini kalau misalkan tidak lewat pra-peradilan, terus lewat mana? Makanya tadi dipakai prinsip dari pra-peradilan itu sendiri. Kita lanjut. Rekan sekalian, satu hal yang perlu dicatat adalah kami ini advokat adalah penegak hukum. Kami melakukan koreksi terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Ketika pada waktu sidang pokok perkara yang lalu kami lakukan koreksi dalam bentuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan. Kini kami juga melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh saudara penuntut umum setelah putusan selah dikeluarkan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan berbeda antara perlawanan yang dilakukan oleh penuntut umum jika dia lakukan terhadap putusan selah dengan apa yang sekarang sudah dilakukan oleh penuntut umum dalam bentuk merevisi surat dakwaan dan memasukkannya kembali. Kalau dia menjalankan perlawanan ke pengadilan tinggi, maka ketika pengadilan tinggi menyatakan
menolak perlawanan dari penuntut umum, maka case close, selesai di situ. Tetapi kalau dia melakukan revisi seperti sekarang ini, itu harus kami koreksi. Revisi itu tidak bisa dia jalankan secara mandiri. Haruslah memang ada pemberian kewenangan untuk melakukan revisi itu dari hakim. Nah, ini yang tidak ada. Di dalam penetapan, di dalam putusan sela itu tidak ada hal seperti itu. Masyarakat perlu tahu alasan kami mengajukan pra-peradilan ini. Agar apa? Agar orang tidak kemudian bias terhadap upaya hukum kami. Kami senantiasa menjalankan ini semua berdasarkan due process of law dan tidak menyimpang dari hukum acara pidana. Demikian, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya sebelum nanti ditutup oleh Terus kenapa para termul itu pada protes ya? Pak Katiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. media semua dan masyarakat seluruh Indonesia, saya perlu sampaikan bahwa ini adalah bentuk perjuangan saya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tegaknya hukum di negara kita secara adil. Karena beberapa dari yang sudah kita jalani, 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur. Dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya, bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat gitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan balik kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Dan berikutnya lagi adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita semua, selain kita secara otodidak belajar hukum dengan peristiwa pengadilan atas nama saya, tapi ini adalah sebuah celah bagi kita semua, Anda semua, mahasiswa hukum, baik yang sedang menempuh skripsi maupun tesis serta disertasi doktoral, untuk mengangkat ini sebagai sebuah topik yang menarik sekali untuk Anda uji semua ya di dalam penelitian Anda semua, karena ini sangat menarik. Peristiwa saya, ya peristiwa hukum saya ini adalah salah satu dari bagaimana kita menerapkan KUHAP secara perdana untuk yang pertama kalinya, dan ternyata kita sama-sama mendapati bahwa KUHAP itu memang betul-betul harus di-exercise. Saya tidak mengatakan KUHAP jelek atau KUHAP tidak bagus dan sebagainya, tetapi dari peristiwa yang saya alami ini betul ya, bahwa kita betul-betul membutuhkan ujian, membutuhkan exercise terhadap KUHAP baru, sehingga nanti ke depannya akan ada koreksi yang mungkin bisa dilakukan oleh MK sebagai judicial review, atau kita bisa gunakan pra-peradilan ini untuk melakukan koreksi secara fundamental terhadap apa yang terjadi, sehingga sekali lagi tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain ya. Baik, sebentar ya, ini betul yang dikatakan Dr. Tifa. Nah, seharusnya uji coba ya, kita katakan exercise tadi. Jadi exercise itu bukan uji coba sebetulnya. Dia apa ya? Dia itu adalah pengujian, katakanlah demikian ya. Dia itu adalah pengujian terhadap penerapan KUHP yang baru ini. Nah, yang mana KUHP yang baru ini kan produknya DPR. Nah, seharusnya DPR itu lebih reaktif terhadap permasalahan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini. Bukan malah diam saja, tetapi dalam permasalahan Sutrimo kan, rame banget DPR itu. Masalah Febri, padahal itu masalah hukum murni yang belum terjadi di dalamnya itu pelanggaran KUHAP. Kecuali yang pertama itu sudah terjadi. Dan itu tidak dilihat sama sekali oleh DPR. Jadi DPR itu saat ini ya, mereka itu kelabakan karena ada jaksa penuntut umum, bukan jaksa penuntut umum, Febri itu apa? Jampitsus ya, dia tuh jaksa pidana khusus.
Jampitsus, jaksa muda. Nah, mantan Jampitsus ini dia karena mafia itu diproteksi sedemikian rupa oleh DPR. Padahal yang rusak di situ bukan sistem, itu orang begitu. Biarkan saja proses hukum berlanjut. Sudah ada memang kerusakan KUHAP, tetapi di dalam sudut pandang penegakan hukum, kerusakan KUHAP ini itu terjadi lebih masif di dalam permasalahannya Rosyuri dan Dr. Tifa. Tetapi DPR diem aja. Ya, dan tidak ada kontrol masyarakat juga. Masyarakat mahasiswa kemana? Diem juga. Kiai kemana? Diem juga. Eksekutif, apalagi legislatif MA kemarin sudah memberikan surat, itu bagus ya, harus diapresiasi. Jadi minimalnya ada kita punya standing lah ya, kita memiliki posisi bahwa pra peradilan yang dilakukan memang adalah haknya para tersangka ini atau sudah masuk ke dalam terdakwa ya. Jadi sebelum selesai hak pra peradilan maka sidang pokok perkara itu tidak boleh dilanjutkan. Itu harus kita apresiasi. Berarti masih jalan tuh legislatifnya dalam hal trias politika ya. Cuman yang lain-lainnya nggak ada. Media udah dibeli jelas itu. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon doanya agar karena sidang pra peradilan ini berlangsung maraton ya, besok pagi kita akan lanjutkan dan seterusnya hingga putusan, maka mohon doanya. Saya mohon bukan karena saya ingin dimenangkan, saya mohon doa agar kita sama-sama mendoakan agar terjadi penegakan keadilan bagi negara kita tercinta ini. Ya mudah-mudahan menang juga Dr. Tifa ya. Semangat ya, yang menonton juga mudah-mudahan semangat. Yang bikin konten ngomong terus juga mudah-mudahan semangat. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Tuh orang-orangnya udah pada banyak yang diam. Terima kasih. Saya lanjutkan. Apa? Nah, Bapak ini di sini, Bapak sini. Oh, boleh. Awas kijakan. Sini. Terima kasih. Saya menegaskan apa yang dikatakan Dr. Tifa. Pra peradilan ini bukan untuk kepentingan Dr. Tifa Semata. karena ya. Dr. Tifa tidak minta dibebaskan, tidak minta dibatalkan status tersangkanya. Tapi yang kami pra peradilan ini yang kami arahkan yaitu hanya untuk penegakan hukum ini supaya benar-benar ditegakkan dengan due process of law. Ini masalahnya. Oleh sebab itu karena ini KUHAP yang pertama, ini adalah suatu exercise agar kita nanti untuk jurisprudensi ke belakang seperti itu. Kalau setiap kali putusan batal demi hukum terus diajukan, perbaikan mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada. Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki, ini tidak ada. Batal demi hukum. Dan itu keseluruhan dakwah itu. Ya. Kemudian, apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, putusan pengadilan itu, hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu, hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan, bukan ada. Demi hukum. Tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncatin. Diloncatin langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silahkan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Bukan memperbaiki. Seperti pohon itu udah kecabut, seakar-akarnya, apanya yang diperbaiki? Sebentar, kalau bahasa saya bukan apa maksud hakim ya. Karena hakim bisa jadi bermaksud lain, tetapi itu adalah konsekuensi daripada amar putusan. Ya kalau misalkan hakim maksudnya itu lain, amar putusannya jangan begitu. Ya, apa maksud hakim? Maksud hakim itu JPU supaya melakukan banding. Bisa jadi maksud hakim bukan ke sana, bisa jadi maksud hakim memang perbaiki. Tetapi maksud hakim tidak terejawantahkan dengan baik di dalam amar putusan. Yang dilihat amar putusan. Jadi apa maksud amar putusan? Tidak ada revisi. Begitu ya. Tapi maksud hakim bukan begitu. Hakim kan berbicara silahkan untuk jaksa penuntut umum melaksanakan haknya dengan 206 ayat 4 atau 75 ayat 4. Itu kan ngomong hakim seperti itu. Lah kalau ngomong seperti itu amar putusannya jangan begono. 75 ayat 4-nya kok dilewat. Itu ya. Jadi ini apakah maksud hakim? Saya kira hakim memang bermaksud untuk supaya jaksa penuntut umum ini melakukan revisi. Tetapi amar putusannya tidak demikian. Ini ada miskomunikasi antara hakim ketua dengan siapapun yang memasukkan amar putusan.
Ini menarik sebetulnya. Kalau dikorek-korek itu ya nggak tahu ada yang sadar ke sana, nggak tahu enggak. Kalau diperbaiki itu yang memang rusak. Ini tidak ada. Coba lihat di dalam kamus. Batal demi hukum itu artinya apa? Dianggap tidak ada. Jadi ini sedikit ya. Apanya yang diperbaiki? Ya, Silakan. jadi tadi pohon pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah, pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa lagi, dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini dibawa ke atas, ke banding, ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Ya, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu. Bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Kemana kemudian? Nah, itu ya akhirnya digoreng-goreng ya sama orang-orang yang tidak memahami bagaimana proses ini seharusnya. Wah, ini pengecut begitu, tidak mau masuk ke dalam pokok perkara. Ya, masuk ke dalam pokok perkara tapi dengan cara yang betul lah. Ya, dan ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi hanya sekedar cosmetic edit. Hanya memperbaiki teks-teks ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media saya juga perlu sampaikan, karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap insya Allah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Dr. Tifa hadir juga di sini. Ya, insya Allah. Jadi saya mesti lihat jadwal ya, tapi insya Allah saya akan mengikuti teman-teman persidangan ini bersama para advokat saya. Tentu saja mereka sangat berkepentingan terhadap saya ya, masa saya tidak hadir ya. Saya harus membersamai juga. Baik. Ada pertanyaan? Mas Roy mau? Boleh. Ya. Karena tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi alhamdulillah saya wabarakatuh. hadir di sini membersamai sahabat kita semua, pejuang yang luar biasa, Dr. Tifa Usiatiasuma, yang menjalankan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan. Dan tadi kita sudah dengar, saya gak akan mengulangi apa yang disampaikan. Jadi kita juga mendengar semua ketegasan dari Dr. Tifa luar biasa, yang menyatakan akan melakukan mengikuti ini dan tidak akan lari. Ya, jadi saya secara pribadi dan kita semua mendukung, support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukum yang luar biasa, TPDT, ya, tim pembela Dr. Tifa itu menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja, dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi. Kalau sidang dari pra-peradilan itu memang tiap hari, lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada ya, dan Jumat itu saya juga ada pra-peradilan di sini juga, jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan, dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Fitnah-fitnah saya diam. Ya. Dr. Tifa juga akan lawan, ya. Oke, saya kira singkat itu aja. Hari ini bintangnya Dr. Tifa dan tim hukumnya. Saya hanya bersama dan memberikan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan diberi keberkahan dia beliau ini. Ini saya itu sebentar lah ya, sebelum kesana kita lanjutkan dulu nih. Masih ada apa enggak nih? Nggak ada pertanyaan ya. Bicara ya, siapa tahu berguna. Kabar yang sangat luar biasa jahat tim pendukung gitu ya, dari netizen biasa. Saya sebagai dari tim pendukung gitu ya, dari netizen biasa, belakangan ini ada kabar yang sangat luar biasa jahat ya, yang mengatakan Dr. Tifa dan tim itu bikin hilang perkara 354 di SIPP Jakarta Timur. Faktanya ini dari Termul sendiri ya. Justru mereka membuktikan bahwa pada tanggal 24 Juli 2026 itu awalnya perkara Dr. Tifa itu terdaftar di SIPP Jakarta Timur Pitsus, jelas Pitsus. Bahkan di media-media juga tertulis Pitsus. Jaksanya pun mengucapkan Pitsus, tapi tiba-tiba berubah jadi Pit B. Bayangin judulnya aja bisa dirubah seenak jidat nih. Negara apa gitu kan? Kok bisa berubah seperti ini? Pitsus jadi Pit B. Dan kalau misalnya ada dikatakan, oh Dr. Tifa menghilangkan SIPP, coba bisa nggak buktikan bahwa pernah ada di SIPP Jakarta Timur itu perkara 354 dicantumkan? Karena saya ngecek beberapa hari sekali gitu, nggak pernah 354 itu dicantumkan perkara yang katanya dakwaan baru. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Aku bisa nambahin juga deh ya. Sebagai anggota masyarakat,
yang punya hak dalam keterbukaan ini, kita meminta kepada seluruh masyarakat untuk kawal terus kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ini sebuah proses pembelajaran tentang dunia pendidikan ya. Oke ya, terima kasih. Ya itu, jadi ini apa namanya bagian penutup ya dari video ini. Yang namanya para ulama ya, para ulama, orang-orang yang mengetahui ilmu agama itu ada pilar keempat di dalam agama itu. Yang satu kan suka dikatakan, yang satu adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Suka lupa yang keempat itu adalah ilmu akhir zaman. Nah, ilmu akhir zaman ini kalau menurut para ulama, menurut Syekh Yusuf begitu ya minimalnya, ini merupakan suatu isyarat bahwa yang namanya ulama itu mereka harus mengetahui perkembangan zamannya. Jadi harus relevan. Nah, di Indonesia ini ulamanya banyak, tetapi yang memahami hukum Indonesia itu tidak banyak. Kalau yang memahami hukum fikih banyak, tetapi yang memahami hukum yang berlaku tidak banyak. Nah, sehingga tatkala ada penyimpangan hukum seperti ini, ya abai. Ya, begitu. Mudah-mudahan ya dengan sedikit banyak kita terus-menerus membicarakan permasalahan hukum yang ada di Indonesia dari perspektif saya yang sedikit banyak mengetahui tentang permasalahan hukum agama dan sedikit banyak juga mengetahui permasalahan tentang hukum negara. Mudah-mudahan menjadikan iklan begitu ya, advertising terhadap orang-orang yang memang memahami agama untuk sedikit banyak lebih memperhatikan urusan negara ini, karena tidak ada akhirat yang baik tanpa dunia yang baik. Begitu kan mazroahnya di sini kan. Apanya perkebunannya ya, gimana mau panen bagus kalau kebunnya itu tidak diurus begitu. Nah, ini adalah pengurusan kebun dan bukan sebuah kebetulan bahwa proses hukum yang terjadi sekarang di Indonesia sedang ditampakkan di hadapan kita sejelas-jelasnya. Nah, apakah kita akan mengambil bagian di dalam mengurus negara ini atau tidak? Nah, saya kira kalau misalkan besok lusa lebih banyak lagi ulama, kiai, santri begitu ya yang paham terhadap permasalahan hukum kemudian speak up atau minimalnya nonton berbicara. Ini kan akan membuat satu algoritma baru nih. Begitu orang-orang yang paham agama dan orang-orang yang paham dunia. Insya Allah sedikit banyak menjadi tekanan juga untuk penguasa atau membentuk akal komunal yang lebih baik. Demikian ya, mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.